Dalam sejarah Islam, beliau dikenal memiliki ilmu dan adab yang istimewa, yang Allah karuniakan kepadanya, menggantikan kebutaan matanya sebagai cahaya dalam pandangan dan pancaran di hati. Sehingga ia dapat melihat dengan mata hati, apa-apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala orang lain. Hatinya dapat mengetahui apa yang tersembunyi, atas izin Allah tentunya. Bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke berbagai medan perang, dia selalu ditunjuk menjadi wakil beliau di Madinah, mengimami sholat jamaah di mihrab beliau, dan berdiam di sebelah kiri mimbar dengan khusyuk. Pada awal sejarah Islam, Abdullah bin Ummi Maktum memperoleh hidayah untuk bergabung bersama orang-orang yang telah memeluk Islam. Ketika itu, ia masih muda belia, sehingga hatinya merasakan betul manisnya keimanan. Menginjak dewasa, dia merasakan bahwa ajaran Islam telah menjadikan hatinya bersih, sehingga walaupun matanya tidak mampu melihat, namun itu merupakan nikmat besar yang dikaruniakan Allah kepadanya. Abdullah bin Ummi Maktum, atau biasa juga dipanggil Ibnu Ummi Maktum, mempunyai naluri yang sangat peka untuk mengetahui waktu. Setiap menjelang fajar dengan perasaan jiwa yang segar, ia keluar dari rumahnya dengan bertopang tongkat atau bersandar pada lengan salah seorang kaum muslimin untuk mengumandangkan azan di masjid Rasulullah. Dia selalu bergantian azan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jika salah satu dari mereka mengumandangkan azan, maka yang lainnya bertindak mengumandangkan iqamat. Bila Bilal mengumandangkan azan semalam untuk membangunkan kaum muslimin, maka Ibnu Ummi Maktum mengumandangkannya waktu subuh. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terkait waktu sahur pada bulan Ramadan, "Makan dan minumlah kalian," hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Suatu ketika, Nabi kedatangan kaum Quraisy yang bertanya pada Nabi. Tak lama kemudian, Abdullah bin Ummi Maktum menanyakan tentang sesuatu kepada beliau. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak karena sibuk berbicara dengan para tokoh Quraisy itu. Allah pun menurunkan ayat 1-10 dari surat Abasa. Sewaktu ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memanggil Ibnu Ummi Maktum dan memberinya suatu kehormatan dengan menunjuknya sebagai wakil beliau di Madinah pada saat beliau menghadapi peperangan untuk yang pertama kalinya. Suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum menyampaikan keinginannya untuk dapat ikut berjihad kepada para sahabat. Tentu saja para sahabat merasa sangat senang karena keutamaan yang dimiliki Ibnu Ummi Maktum. Walau matanya buta, telah lama ia mengharapkan dapat ikut berperang bersama Rasulullah dan pasukan muslimin. Abdullah bin Ummi Maktum merasa sangat sedih dan pilu tatkala turun wahyu kepada Rasulullah yang berbunyi, "Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk atau yang tidak ikut berperang." Ia pun berkata, "Ya Allah, Kau memberiku ujian begini, bagaimana aku dapat berbuat seperti itu?" Kemudian turunlah ayat lainnya, melanjutkan ayat sebelumnya, selain yang mempunyai uzur. Kemuliaan seperti apakah gerangan yang lebih tinggi dari penghormatan ini, di mana wahyu diturunkan 2 kali lantaran persoalan Ibnu Ummi Maktum. Yang pertama merupakan teguran terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, ketentuan berperang bagi orang yang mampu dan berhalangan, termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Walau demikian, Ibnu Ummi Maktum tetap mempunyai hasrat yang kuat untuk berjihad fisabilillah bersama barisan kaum muslimin. Dia telah mengutarakan hasratnya berulang kali. Dia berkata kepada para sahabat Rasulullah, "Serahkanlah panji kepadaku, karena sesungguhnya aku adalah seorang buta, sehingga tidak akan dapat melarikan diri. Tempatkanlah aku di antara 2 pasukan." Sang sahabat yang mulia dan agung ini tidak berakhir hayatnya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hasrat hatinya tersebut. Pada saat perang Qadisiyah, ia turut berperang sebagai pembawa panji pasukan berwarna hitam, sehingga beliau menjadi seorang buta pertama yang turut berperang dalam sejarah peperangan Islam.